Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Ibu Ipah ya. Kali ini kita akan belajar masih tema satu ya. Kita ke IPS dulu. Setelah kemarin IPA ya. Ibu siapkan dulu slide-nya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? Ya, ASEAN itu adalah suatu organisasi regional. Ingat, ASEAN itu adalah organisasi regional ya di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya, ingat di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, nah ini ada petanya ya. Nah, ini lebih lengkapnya. Anggota-anggota negara ASEAN. Perhatikan, yang pertama Myanmar ya. Kita dari atas dulu, Laos, Thailand, Vietnam, Kamboja, Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan satu lagi ada ya di bawahnya di sini ada Timor Leste. Karena Timor Leste ini telah terakhir bergabung dengan ASEAN ya, karena ini merupakan negara baru yang tadinya adalah bagian dari negara Indonesia ya, memisahkan diri dari Indonesia, kemudian membentuk negara baru yaitu Timor Leste. Nah, ini masuk anggota yang ke-11 ASEAN ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada alasan pembentukan ASEAN. Kenapa ASEAN dibentuk? Apa latar belakangnya dibentuk? Nah, di sini ada karena ada perbedaan kondisi geografis. Ya, jadi saling membutuhkan gitu ya, di mana satu sama negara lain itu kondisi geografisnya berbeda, jadi saling ya. Kemudian perbedaan dalam penguasaan iptek, politik dan keamanan, dan kesamaan dalam berbagai hal. Nah, kemudian kita lanjut ke pembentukan. Nah, pembentukannya itu pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand ya. Yang ditandai dengan ditandatanganinya deklarasi Bangkok ya oleh delegasi dari masing-masing negara. Siapa saja itu? Nah, pendiri ASEAN itu terdiri dari 5 negara ya, yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Masing-masing diwakilkan oleh delegasi masing-masing ya. Di Indonesia itu mengirimkan menteri luar negerinya, yaitu ada Malik ya, dari Thailand Tengah Koman, dari Singapura S. Raja Ratma, dari Filipina Narcisco Ramos, dan Tun Abdul Razak. Nah, ini profilnya ya, profil beliau. Kemudian kita lanjut lagi ke tujuannya. Apa tujuan dari ASEAN itu? Nah, di sini ada ya, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian eh, sosial, budaya, dan sebagainya ya. Kemudian meningkatkan perdamaian, meningkatkan kerjasama juga, memelihara kerjasama, dan meningkatkan ya. Silahkan nanti dibaca saja. Kemudian ada sifat keanggotaannya ya. Keanggotaannya itu adalah terbuka. Terbuka bagi siapa? Bagi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara saja ya. Nah, saat ini jumlahnya ada 10 plus 1 ya, yang Ibu tadi sebutkan di Malaysia, maaf ini belum berubah ya. Nah, jumlahnya itu ada 10 tambah 1. Yang pertama itu Brunei. Ini anggota ke-6 maksudnya ya, setelah yang 5 tadi pendiri. Kemudian masuk Brunei, masuk Vietnam, Laos, Kamboja. Kemudian terakhir disusul oleh Timor Leste yang anggota ke-11 ya. Struktur organisasinya ya. ASEAN itu ada pertemuan kepala negara yang disebut dengan KTT atau konferensi tingkat tinggi. Pertama kali KTT diadakan itu adalah di Indonesia, di Bali ya. Kemudian ada sidang tahunan menteri, ada sidang tahunan menteri ekonomi, sidang pada menteri non ekonomi, dan panitia tetap. Ada juga komite-komite ya. Sekarang kita ke struktur organisasi ya. Udah ya. Maaf. Kita ke bentuk kerjasamanya. Bentuk kerjasamanya itu ada di bidang politik dan keamanan, ada ekonomi dan sosial budaya. Ya, di politik keamanan itu ada yang disebut dengan job fund, ya, perjanjian kawasan damai. Nah, kemudian ada perjanjian persahabatan, ada perjanjian kawasan bebas nuklir juga di sini ada. Ya. Silahkan dibaca. Kemudian di ekonomi ada tentang kerjasama di bidang tarif, ya maksudnya tarifnya tarif ekspor impor ya. Kemudian pembentukan AFTA. Pembentukan AFTA itu adalah bentuk organisasi perdagangan bebas ya. Kemudian eh, pembentukan kawasan pertumbuhan proyek industri ASEAN dan sebagainya ya.
Silahkan dibaca saja. Kita lanjut ke prinsip ya. Semua anggota itu wajib menghormati prinsipnya, prinsip ASEAN ya. Ya, apa saja? Yaitu yang pertama itu adalah menghormati kemerdekaan, menghormati kedaulatan masing-masing negara gitu ya. Tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing ya. Kemudian menyelesaikan sengketa itu dengan cara damai. Mereka sepakat dengan cara damai karena kalau bisa damai buat apa berperang gitu ya. Nah, Indonesia itu memegang teguh perdamaian. Kemudian menghindari penggunaan dan ancaman militer dan kerjasama efektif antar negara ASEAN. Kemudian kita lanjut ke sekretariat. Ya, sekretariat ASEAN itu ada di mana? Di Indonesia, di Jakarta, tepatnya Jakarta Selatan, Jalan Sri Maharaja. Kemudian sekretariat itu dipimpin oleh seorang sekretariat jenderal ya, diangkatnya dari sidang menteri ASEAN secara bergilir ya. Kemudian ini ada logo. Ada logo ASEAN di sini ya, bermacam-macam warna, ada artinya ya. Apa artinya? Yang merah ini lambang dari keamanan dan kestabilan ya. Biru maksudnya, maaf. Biru lambang keamanan kestabilan. Kalau merah itu melambangkan semangat dan dinamisme. Kemudian yang kuning. Nah, kuning ini melambangkan kemakmuran ya. Padi diikat gini ya. Ini jumlahnya 10 karena apa? Karena 10 ini dulu karena anggota ASEAN ini ada 10. Kalau sekarang ada 11 ya, ditambah Timor Leste. Kemudian ada bulatan melambangkan kesatuan ASEAN. Iya. Peranan Indonesia ya. Nah, kita ke peranan Indonesia. Nah, Indonesia itu di kawasan Asia Tenggara sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 artinya 4 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia itu menggunakan politik luar negeri bebas aktif ya. Bebas itu berarti menentukan, kita bisa bebas menentukan sikap kita terhadap dunia. Kita mau apa nih? Nah, itu adalah hak Indonesia ya. Kemudian aktif itu yaitu Indonesia selalu berperan aktif dalam usaha perdamaian dunia ya. Kemudian sekian ya. Ini silahkan dibaca saja peran Indonesia dalam ASEAN. Silahkan Ibu akhiri ya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, sukses. Terima kasih.